Jelang liburan panjang Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan akan mengumumkan kinerja sepanjang tahun 2023 dan juga outlook sektor transportasi di tahun 2024. Kita akan langsung menuju ke kantor Kementerian Perhubungan untuk laporan langsungnya bersama jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, selamat pagi. Jadi apa saja kira-kira yang akan disampaikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi pagi ini? Ya, selamat pagi Pascalis dan juga saudara. Tentu yang nanti akan disampaikan adalah terkait dengan capaian-capaian Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2023 dalam jumpa pers tahun 2023 dalam tema Transportasi Maju Menghubungkan Indonesia. Nanti akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Perhubungan yakni Budi Karya Sumadi terkait dengan keberhasilan maupun juga kinerja dari Kementerian Perhubungan. Seperti misalnya dari pembangunan infrastruktur, transportasi apa saja yang sudah berhasil dicapai, kemudian juga terkait dengan keberhasilan menangani momen-momen besar seperti misalnya arus balik dan mudik, lalu juga manfaat apa saja yang sudah diterima masyarakat, dan yang tidak kalah penting Pascalis dan juga saudara adalah terkait dengan realisasi atau capaian realisasi belanja maupun juga penerimaan negara dari sektor Kementerian Perhubungan. Nah, terkait dengan hal ini kita akan menilik sedikit ke tahun 2022, Pascalis dan juga saudara, di mana dalam capaian realisasi belanja Kementerian Perhubungan ini sudah melebihi target atau pada waktu tahun 2022 tersebut mencapai 97,69%. Ini melebihi dari target prognosa yang ditetapkan yakni 97,25%. Atau jika dirupiahkan ini mencapai 32,63 triliun dari total alokasi anggaran 33,41 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Nah, kalau dari laporan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan per 6 November kemarin tahun 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan ini mencapai 24,76 triliun rupiah atau sudah mencapai 68,63% dari total pagu anggaran sebesar 36,8 triliun rupiah. Nah, untuk realisasi penerimaan negara sudah mencapai 8,36 triliun rupiah atau 86,56% dari target pencapaian sebesar 9,66 triliun rupiah. Nah, ini kalau misalnya dirincikan, penerimaan ini berasal dari realisasi dari penerimaan bukan pajak sebesar 6,74 triliun rupiah, lalu kemudian dari Badan Layanan Umum sebesar 1,61 triliun rupiah. Nah, Pascalis dan juga saudara, tentu ini adalah mengkaji atau melihat dari pembangunan yang sudah dilakukan, seperti misalnya dari pembangunan infrastruktur, kemudian juga dari tata kelola transportasi hingga konektivitas yang tentu saja ini melihatkan atau memfokuskan dari skala prioritas dan juga tepat sasaran tentu di 3 sektor, dari sektor darat, udara, dan juga laut. Bagaimana kalau kita melihat sepanjang tahun 2023 ini ada pembangunan yang dilakukan atau yang juga dicapai, misalnya dari LRT Jabodebek, kemudian juga ada kereta cepat, ada sejumlah pelabuhan, terminal, dan bandara di wilayah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Nah, itu setidaknya gambaran atau cuplikan sedikit dari pencapaian tahun 2023, Pascalis dan juga saudara. Nah, yang juga dinantikan adalah bagaimana persiapan dari liburan Natal dan juga Tahun Baru, yang tentu ini juga menjadi concern dari Kementerian Perhubungan. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berikut ini. Baik di 3 pusat di sektor kereta api, darat, laut, dan udara, agar kita dapat memantau secara langsung dan secara digital. Kita bisa akses atau kita bisa mengetahui, dan bagi rekan-rekan media bisa melihat apa yang terjadi di Cipali, apa yang terjadi di Merak, apa yang terjadi di Banten, juga bahkan apa yang terjadi di Sorong, pergerakan kapal yang ada di sana. Dan evaluasi ini diharapkan kita juga harus siap siaga untuk melaksanakan itu dengan baik.
Dari pencapaian dan juga kinerja Kementerian Perhubungan selama tahun 2023 ini kita juga akan melihat seperti apa kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja Kementerian Perhubungan. Kalau melihat dari survei indikator periode 2020 sampai 24 Juni 2023 ini mencapai 88,2%. Jadi kita akan lihat akhir tahun ini seperti apa manfaat yang sudah diterima masyarakat, bagaimana kepuasan dari masyarakat terhadap kinerja Kementerian Perhubungan hingga capaian-capaian dari anggaran maupun juga dari pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kementerian Perhubungan.